Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan di kesempatan sore hari yang mulia ini untuk melanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita, mempelajari sirah nabawiyah, dalam hal ini yaitu kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan terakhir pembahasan kita berkaitan dengan tanda yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa kepada Fir'aun untuk yang menunjukkan kebenaran apa yang ada pada Nabi Allah Musa, yaitu al-asa, tongkat Nabi Allah Musa, dan juga al-yad, yaitu tangan yang keluar bercahaya, memutih, ya, ditampakkan di hadapan Firaun, ya. Maka mari kita lanjutkan pembahasan ini tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa di dalam perjalanannya menuju Mesir, yang kemudian dia melihat secercah cahaya dari balik bukit di tengah kegelapan malam, maka dia pun menghampiri secercah cahaya tersebut dan memerintahkan keluarganya untuk menunggu sampai Musa mendapatkan kabar tentang apa yang dilihat tersebut. Maka sesampainya dia pada tempat cahaya itu, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya dan menjelaskan akan pilihannya memilih Nabi Allah Musa alaihissalam dan mengangkatnya sebagai rasul untuk menghadapi tirani Fir'aun dan mendakwahkannya ke dalam atau ke jalan kebenaran. Dan Nabi Allah Musa ketika itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi tanda kebesaran Allah berupa tongkat dan tangan yang bercahaya, yang akan diulang kembali tanda kebesaran keagungan Allah ini ketika dia menghadapi Firaun nanti, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya Nabi Allah Musa ketika diangkat menjadi rasul dan diperintahkan untuk menghadapi Firaun, maka Musa berkata, ya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira qala qad utitaka su'laka ya Musa. Dalam surah Thaha ayat 25 dan seterusnya, setelah Allah mengangkat Nabi Allah Musa menjadi seorang rasul dan memerintahkannya untuk menghadapi Firaun dan mengajaknya kepada kebenaran, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya, maka setelah mendapat amanah yang besar ini, Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Dan dari doa-doa Nabi Allah Musa ini terdapat banyak sekali pelajaran bisa kita ambil.
Ya. Di antaranya Musa pertama meminta agar dilapangkan dadanya. Dan permintaan ini adalah permintaan yang sangat kuat sekali, menjadi sebab yang dengannya Nabiullah Musa dapat mengemban dakwah ini. Mengapa Nabiullah Musa meminta untuk dilapangkan dadanya? Karena seorang dai, dia pastinya akan berhadapan di medan dakwah itu, pertentangan yang keras, kesombongan orang-orang yang bertolak belakang dengannya, kemudian gangguan-gangguan ya dari apa yang akan didapatkan di jalan Allah ini bagi orang-orang yang menyerukan kebenaran yang menjadi sunnatullah. Bahwasanya mereka akan diganggu, mereka akan disakiti, dan beban mereka ini sangat berat sekali. Beban mereka ini sangat berat sekali. Jika mereka tidak memiliki kelapangan dada, jika mereka tidak memiliki keluasan hati, maka mereka tidak akan bisa untuk mengemban dakwah ini dengan penuh kesabaran, dengan konsisten dan istiqamah. Ya, dijelaskan di sini oleh Syekh Saleh Abul Islam, id kanatid dakwah tsaqila 'ala nafs. Dakwah itu amat berat bagi jiwa. Fasyarhu sadri yarfa'ul himmah. Kelapangan hati akan membuat seorang memiliki tekad yang kuat, hatta tusbih khafifah sahlah hayyinah, sehingga beban yang berat ini menjadi ringan baginya. Fata'amul ma'al hadid wa sakhar wal hajar rubama yakunu aisar wa alyan wa ashal minat ta'amul ma'an nafsil basyariyah. Dan di medan dakwah ini perlu dipahami dengan baik, berhadapan dengan hati-hati manusia terkadang lebih baik berhadapan dengan batu yang keras, dengan batu-batu yang cadas, batu yang keras. Lebih baik kita berhadapan dengan batu cadas dan batu keras untuk kita lunakkan daripada berhadapan dengan hati manusia. Dan Allah SWT telah menjelaskan betapa banyak batu-batu yang tadinya keras itu keluar dari balik batu itu air. Keluar dari balik batu itu mata air, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Akan tetapi manusia yang sudah memiliki kekerasan hati, maka sulit baginya untuk dilembutkan, untuk diberikan pemahaman, untuk diluruskan, untuk diberikan pengertian. Ya, maka menghadapi manusia yang memiliki kekerasan hati seperti ini dalam kebatilan memerlukan kelapangan hati yang lebih besar lagi. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di antara perkara yang dengannya menguatkan Nabi yang mulia SAW untuk mengemban dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi yang mulia SAW untuk menegakkan salat malam yang akan mendatangkan kekuatan baginya, karena berzikir kepada Allah, beribadah kepadanya akan mendatangkan kekuatan. Selain dari itu, Allah pun perintahkan Nabi untuk menegakkan di siang hari dakwah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Wahai orang yang berselimut, tegakkanlah salat di waktu malam kecuali sedikit. Setengah malam, ya, atau kurangi lagi sedikit, karena kami akan membebankan kepadamu perkataan yang sangat berat sekali, yaitu beban dakwah, wahyu yang Allah wahyukan untuk disampaikan kepada manusia. Dan Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir." Wahai orang-orang yang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan, Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, salat malam yang disyariatkan kepada Nabi yang mulia SAW ini akan menambah kekuatan, kelapangan dada, ya, dan kesanggupan Rasulullah SAW untuk mengemban dakwah yang mulia ini. Ya, dan apa yang Allah perintahkan di siang hari untuk mendakwakan agama ini menjadi ringan dengan apa yang beliau dapatkan kebaikan dari semangat apa yang beliau tegakkan di waktu malam. Walhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT memerlukan kekuatan yang ekstra,
memerlukan dada-dada yang luas, memerlukan punggung-punggung yang kuat untuk mengemban dakwah ini kepada manusia. Dan inilah hikmah Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam meminta agar dilapangkan dadanya. Rabbi shrah li sadri, agar urusan yang berat ini menjadi mudah bagi beliau. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permintaan yang bisa kita minta di tengah urusan yang menyempitkan kita dan menyulitkan, maka mintalah kepada Allah agar Allah lapangkan dada ini, Allah luaskan hati ini, sehingga bisa mengemban ujian tersebut dengan baik. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Musa di antara permintaannya juga, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, yakni lepaskan ikatan yang ada di lisanku. Ini Nabiullah Musa, di antara apa yang ada pada beliau itu orang yang cadel atau retorikanya kurang baik dalam berkata atau kurang baik dalam perkataan, ya, ada agak sedikit cadel atau yang lainnya. Beliau ada sedikit gangguan pada lisan beliau. Maka beliau meminta kepada Allah, karena tugas dakwah ini tentunya di antara sarana untuk menyampaikan kebenaran ini adalah lisan, maka beliau meminta kepada Allah agar dijadikan lisannya itu adalah lisan yang bisa menyampaikan dan memberi pemahaman dengan baik kepada manusia. Wahlul 'uqdatan min lisani, lepaskan, leraikan ikatan yang ada di lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka memahami apa yang aku ucapkan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, seorang dai, ya, bukan hanya dia mendoakan kebaikan buat dia, hendaknya dia juga mendoakan kebaikan buat orang yang dia seru, agar yang dia seru itu memahami seruannya, mendapatkan petunjuk dan hidayah. Ya, ini diantara yang dicontohkan oleh Nabiullah Musa. Waj'alli waziran min ahli, dan jadikan bagiku pendamping dari keluargaku. Nah, ini Nabiullah Musa meminta agar beliau dalam mengemban dakwah ini tidak sendirian, agar beliau dibantu, diperbantukan dengan seorang yang akan mendampingi beliau sama-sama mengemban dakwah yang berat ini. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya bersama-sama mengemban suatu beban yang berat ini akan menjadikan seseorang menjadi ringan mengemban beban tersebut, ya. Kemudian ini juga menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana Nabiullah Musa sangat memiliki perhatian kepada saudaranya, yang dengan doanya ini Nabiullah Harun atau Harun saudaranya ini diangkat menjadi seorang nabi. Harun yang menjadi saudaranya itu jadi diangkat menjadi seorang nabi. Dan ini adalah suatu kebaikan besar dari Nabiullah Musa kepada saudaranya ini. Ya, selain Musa mendapatkan manfaat dengan dibantukan oleh Harun, Musa pun memberi manfaat yang dengan permintaannya ini Harun diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Allah berfirman, ya, ini Musa berdoa kepada Allah, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ini Harun saudaraku ini, jadikan dia pendamping yang mendampingi dan menemaniku untuk dakwah yang berat ini. Usdud bihi azri, kuatkanlah dengan sebab dia pundakku ini, bebanku ini, jadi semakin aku lebih bisa memiliki kekuatan untuk memikulnya. Wa asyrikhu fi amri, ikut sertakan dia dalam urusanku ini. Kay nusabbihaka katsira, agar kami bisa bertasbih kepadamu dengan banyak. Wa nadhkuraka katsira, dan mengingatmu dengan banyak. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau maha melihat kepada apa yang ada pada kami. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Musa diantara permintaan yang sangat penting untuk dia minta pada saat itu, yang pertama dia minta dilapangkan dada, jelas. Kemudian yang kedua dia minta agar setiap penghalang yang menghalangi dia untuk menyampaikan
maksud dan tujuan dakwah ini, yaitu memahamkan manusia, itu dileraikan. Setiap simpul ikatan yang membuat manusia tidak paham apa yang dia jelaskan, itu agar dileraikan. Ini permintaan Musa. Ini Musa ini seorang yang sangat cerdas sekali, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta suatu permintaan yang dengannya urusan dakwah yang berat ini bisa beliau emban dengan baik. Pertama, dengan lapangnya dada. Yang kedua, menghilangkan penghalang yang menghalangi apa-apa yang sampai kepada umat pemahamannya dari apa yang beliau seru. Kemudian yang ketiga, Musa meminta agar dia ditolong dan dibantu untuk mengemban dakwah ini, karena dakwah ini gak bisa dipikul dengan sendirian, dan sangat berat untuk dipikul dengan sendirian. Ya, dan Nabi kita yang mulia alaihissalam telah menjelaskan tidak ada seorang nabi melainkan Allah jadikan bagi nabi-nabi tersebut al-hawariyun, orang-orang yang terdekat, yang dekat dengan mereka, yang menolong, membantu dakwah mereka. Ya, sangat berat sekali kalau ini harus dipikul sendirian. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah memperlihatkan kepada kita sekalian bagaimana kesendirian beliau dalam dakwah ini. Ya, yang dengannya tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali saudaranya, yaitu Lut, kecuali istrinya Sarah. Nabi Ibrahim sendirian. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah Taala, dakwah itu perlu dipikul bersama, masing-masing mengisi tempatnya untuk menyempurnakan, sehingga dakwah ini menjadi suatu yang tersampaikan kepada manusia, dan memerlukan kesabaran dan waktu yang sangat lama. Kemudian yang keempat, di antara permintaan Nabi Allah Musa, ya, Musa mengatakan kainusabbiha katsira wa nadhkuraka katsira. Ini agar kami bertasbih, berzikir dengan banyak kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita sekalian bahwa semua ini dari dakwah dan agama yang ditegakkan, tujuan utamanya adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan nama Allah, untuk menegakkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar semakin banyak yang berzikir kepada Allah, tentu dengan semakin banyak yang berzikir akan semakin besar sebab-sebab kemenangan. Semakin banyak berzikir, semakin besar potensi sampai kepada apa yang menjadi tujuan, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, di antara bekal yang dibawa oleh Nabi Allah Musa ketika pertemuan atau pembicaraan dengan Allah di bukit di malam hari tersebut, yaitu Musa berbekal akhlak yang mulia. Dan ini dari apa yang Allah SWT firmankan kepada Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua menemui Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas, dan katakan oleh kalian berdua kepada Fir'aun qawlan layyina, perkataan yang lembut, semoga Fir'aun dapat mengambil pelajaran dan takut terhadap peringatan yang kalian peringatkan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 4 hal atau 5 yang penting untuk dibawa sebagai bekal dari seorang da'i untuk mengemban dakwah yang berat ini. Yang pertama, kelapangan dada. Yang kedua, hilangnya penghalang yang menghalangi untuk bisa memberikan pemahaman, karena hakikat dari dakwah itu adalah memahamkan manusia, menegakkan hujjah kepada manusia agar mereka paham apa yang diinginkan, dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Yang ketiga, di antara bekal yang penting juga teman yang menyertai, yang ikut bersama mengemban beban dakwah ini. Biar bagaimanapun, apalagi di akhir zaman, seorang gak bisa berdakwah sendirian, memerlukan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ikut mengemban, yang ikut melengkapi, yang ikut menyempurnakan, sehingga dakwah ini diusung dengan baik, ditampakkan dan disebarkan kepada manusia dengan benar. Ya. Kemudian di antara yang penting juga untuk menjadi bekal adalah banyak zikir kepada Allah, karena dengan zikir ini akan menguatkan seseorang
untuk tekad yang kuat dan beban yang berat ini. Dengan zikir ini seorang akan lebih mudah untuk sampai kepada apa yang menjadi tujuan dari dakwah itu sendiri. Kemudian yang kelima, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sebesar-besar bekal untuk dimiliki dalam rangka mendakwahi manusia, apalagi menghadapi orang-orang yang penuh dengan kebengisan dan kekejian. Maka yang seperti itu nggak bisa dihadapi dengan kekerasan, nggak bisa dihadapi dengan kekerasan. Orang-orang yang memiliki kekerasan dari kepalanya, dari sikapnya, kebengisan seperti Firaun contohnya, nggak bisa dihadapi juga dengan kekerasan. Orang-orang yang memiliki kekuatan nggak bisa dihadapi dengan kekerasan. Lihatlah bagaimana Musa dibekali oleh Allah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, berkata dengan perkata yang lembut menghadapi Firaun, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Setelah itu Musa pun beranjak tentunya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mendatangi Firaun. Dan Musa dengan apa yang dia minta tersebut, Harun akan menjadi pendamping baginya menemui Firaun untuk mengajaknya kepada kebenaran, mengingatkan untuk berlaku atau meninggalkan kezaliman, wabil khusus kepada Bani Israel, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala dalam surah Qasas ayat 35, qala sanashuddu adudaka bi akhik wa naj'al lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Allah berfirman kepada Musa, kami akan menguatkan pundakmu itu dengan saudaramu, dan kami akan jadikan buat kalian berdua kekuatan sehingga mereka tidak akan bisa menyakiti kalian berdua. Dengan tanda-tanda kebesaran keagungan kami, kalian berdua dan yang mengikuti kalian akan menjadi orang yang menang. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'tiyah, datangilah oleh kalian berdua Firaun itu. Fakulah, dan ucapkan kepada Firaun, inna rasula rabbik, kami berdua utusan Rabbmu, fa'arsil ma'ana Bani Israel, maka biarkanlah Bani Israel pergi bersama kami meninggalkan Mesir ini. Dan kita tahu sedari awal, ya, Bani Israel itu ditindas, dizalimi, ya. Tapi mereka nggak mau dilepas ketika mereka ingin pergi dari kota Mesir, karena Firaun yang dari suku Kipti itu membutuhkan Bani Israel yang memiliki kepintaran dan mengisi peradaban dan kemajuan kota Mesir. Sehingga ketika Musa meminta agar membiarkan Bani Israel keluar saja dari negeri ini, daripada mereka terus diintimidasi, biarkan mereka beribadah kepada Allah di tempat yang lain dengan selamat. Kamu silakan dengan kerajaanmu. Fa'arsil ma'ana Bani Israel wa la tu'adzibhum. Biarkan Bani Israel ikut kami dan jangan mengadab mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik, dan kami telah datang kepadamu wahai Firaun dengan tanda kebesaran dari Rabbmu. Wassalamu ala manittabal huda, dan keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Lihat bagaimana retorika yang datang dari Nabi Musa dan Harun ini, mengajak Firaun dengan begitu lembutnya, tidak secara langsung tapi begitu mengena kepada seorang yang merasa berada di atas petunjuk kebenaran dan memiliki semuanya. Ya, biarkan kami dengan Bani Israel, ya, jangan siksa mereka. Kita sudah tunjukkan bukti kita ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan atas orang yang mengikuti hidayah. Ya. Seolah-olah dia ingin mengatakan, kamu ikuti kami, ikutilah ajakan kami. Kami itu benar utusan Allah, dan kami sudah buktikan kalau kami itu utusan Allah, dan kami tidak dusta. Kami sudah buktikan kami utusan Allah. Bagi orang yang mengikuti, ini kamu kalau ikuti kami, maka kamu akan mendapatkan keselamatan. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Firaun dari sindiran ajakan untuk mengikuti
kebenaran yang dibawa oleh Musa dan Harun, ya. Firaun berkata kepada Musa dalam surat Syu'ara ayat 18 dan seterusnya, qala alam rabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin. Wahai Musa, ini Firaun mulai mengungkit-ungkit kebaikannya kepada Musa. Dia nggak punya jawaban untuk menolak apa yang menjadi ajakan Nabi Musa dari kebenaran. Ya, maka dia berpaling, ya, ke suatu pembicaraan lain untuk dijadikan alasan bahwasanya Musa lah yang harus ikut dia, bukan dia ikut Musa. Karena dia sebagai orang yang banyak kebaikannya kepada Musa. Dia yang udah banyak jasa kepada Musa. Kenapa dia yang harus mengikuti Musa? Padahal Musa datang bawa kebenaran dan bukti dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa menolak kebenaran yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa, mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan dia benar utusan Allah. Maka dia pun berpaling kepada pembicaraan lain untuk menunjukkan jati dirinya yang memiliki ketinggian dan kemuliaan kepada Musa, yaitu jasa yang dulu pernah dia berbudi kepada Musa. Yang dengan ini bukan Firaun yang ikuti Musa, tapi Musa yang harus ikuti Firaun. Ini dia mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya. Qala alam nurabbika fina walida. Wahai Musa, bukankah dulu kita telah merawatmu dari kecil dan kau hidup bersama kami dari umurmu bertahun-tahun itu? Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau melakukan perbuatan yang kau lakukan ini, engkau sungguh ingkar terhadap kebaikan yang kami lakukan. Engkau ingkar. Kenapa kau berbuat seperti ini kepada kami? Padahal kami banyak jasa kepadamu, banyak kebaikan kepada kamu, dan kau melakukan dari apa yang menjadi perbuatanmu ini, kamu kafir terhadap kebaikan kami. Harusnya kamu dukung kami, harusnya kamu membela kami, berpihak kepada kami, tapi malah sebaliknya. Nah, ini dia beralasan untuk kezolimannya itu dengan apa yang telah dilakukan dari kebaikan. Ya. Kemudian qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alni minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Ya. Kemudian Musa menjawab, fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Ini kalau aku melakukannya maka aku jadi orang yang sesat. Ini mendukungmu dan mengikuti apa yang menjadi ajakan Firaun untuk menyembahnya dan seterusnya. Ya, maka kalau dia ikuti, dia menjadi orang yang sesat. Fa farartu minkum, dan aku dahulu sampai lari darimu, lari dari Firaun, kerajaannya, ya. Ketika aku takut kepada kalian. Ini karena satu kesalahan yang dia nggak sengaja dan kita sudah lewati itu. Kemudian Allah menganugerahkanku hikmah dan Allah menjadikanku seorang rasul. Allah menjadikanku seorang rasul. Itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku. Di mana engkau dahulu menjajah Bani Israel, memperbudak Bani Israel. Dan Allah memberikan nikmat, aku tidak sampai diperbudak dan dijajah olehmu. Ini Allah jadikan aku hidup di tengah-tengahmu, ya, dan selamatkan aku dari kemengisanmu. Gitu. Ini jawaban yang sangat telak sekali dari Nabi Musa alaihissalam. Ini engkau ketika memberi nikmat kepada aku, jangan merasa bahwasanya itu adalah apa yang menjadi bagian kebaikan dia kepada Musa. Tapi ini adalah rahmat dari Allah SWT kepada Musa. Karena kalau enggak seperti itu, engkau yang telah atau yang sedang menjajah, menyiksa Bani Israel, aku akan menjadi korbannya untuk itu. Dan sekarang aku Allah angkat menjadi rasulnya. Ini untuk menjelaskan apa yang kau lakukan itu keliru dan gak benar dan salah. Jangan merasa engkau punya budi yang banyak kepada aku. Tapi apa yang Allah jadikan dari ini semua, sebabnya juga adalah kekejianmu, kebengisanmu. Yang kalau Allah gak selamatkan aku menjadi korbannya. Tapi Allah selamatkan dengan menjadikan Musa tinggal bersama Firaun.
tengah-tengah istana, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Firaun enggak cukup menolak kebenaran yang datang dari Nabiullah Musa dengan mengungkit-ungkit kebaikannya sebagai alasan bahwasanya dia harusnya yang diikuti, Musa yang mengikuti. Ya, padahal itu bukan alasan. Ya, karena apa yang didapatkan oleh Nabiullah Musa hakikatnya nikmat Allah. Yang sebabnya juga adalah karena kezaliman Firaun. Kemudian Allah selamatkan Musa untuk diangkat menjadi rasul, menjelaskan keburukan yang selama ini dia lakukan. Jadi jangan merasa bahwasannya ini adalah kebaikan dia, tapi ini adalah apa yang menjadi ketetapan Allah SWT untuk mengingatkan Firaun atas apa yang menjadi kekejiannya. Nah, kalau Allah SWT biarkan Musa untuk menjadi korban, maka siapa yang akan mengingatkannya nanti? Jadi jangan merasa bahwasanya itu adalah semata-mata kebaikan yang dia berikan kepada Musa, tapi ini adalah makar yang Allah SWT jadikan kepada Firaun untuk mengajak dia kepada kebenaran, mengingatkannya dan menghancurkannya ketika dia menolak untuk ajakan kebenaran ini. Ya. Kemudian hadirin, tidak cukup mengungkit-ungkit kebaikannya kepada Musa. Firaun pun semakin meninggi dan mengatakan, "Famar rabbukuma ya Musa?" Memangnya siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Semakin meninggi. Emang ada Tuhan selain saya? Ada Tuhan selain saya buat kalian? Siapa Tuhan kalian? Wahai Musa, ya. Maka Musa menjawab, "Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Tuhan kita adalah yang telah menjadikan segala sesuatu itu dari ciptaan, petunjuk untuk apa yang mereka butuhkan dalam kecukupan kehidupan. Allah yang menjadikan setiap ciptaannya petunjuk untuk kecukupan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ya, siapa yang mengajarkan burung untuk dapat makanannya? Kemudian yang mengajarkan bahwasanya itu menjadi makanannya bukan yang lain? Siapa yang mengajarkan ayam untuk memakan makanan yang cocok dengan dia dan berjalan dengan kakinya, bersuara dengan suaranya untuk bisa bertahan hidup di tengah kehidupan ini? Siapa yang memberikan petunjuk sehingga mereka berjalan sebagaimana mestinya untuk apa yang menjadi kecukupan kehidupannya? Itu Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan segala sesuatu sesuai dengan bagian yang akan mencukupi kehidupannya. Inilah Rabbku dan Rabb kalian. Ini jawaban yang sangat telak sekali untuk kembali menghancurkan perasaan Firaun yang merasa memiliki jasa kepada Musa. Ini Musa dengan apa yang ada pada dia? Ya Allah yang menciptakan dia dan menjadikan apa yang menjadi kecukupannya sampai saat ini berhadapan dengan dia. Jadi jangan merasa bahwasannya Musa dengan apa yang ada padanya ini adalah kebaikan murni daripada Firaun karena membiarkan, ya, karena merawat di tengah kerajaan. Enggak, Allah yang mencukupkan masing-masing ciptaannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki yang menjadi kecukupan kehidupan mereka. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Firaun menjawab, meninggi lagi, "Fama balul qurunil ula?" Kalau gitu gimana orang-orang dulu? Gimana orang dulu? Ini mereka, gimana mereka penyembahan mereka kepada yang mereka sembah dahulu? Kok kamu membawa sesuatu tidak seperti yang orang-orang dulu bawakan, datangkan? Ya, ini menjadi alasan klasik dari orang-orang yang berada pada kesesatan, orang-orang yang berbuat kesyirikan, menjadikan nenek moyang sebagai alasan untuk apa yang mereka lakukan itu. Ya kalau kamu benar, kita udah dari dulu kayak begini. Kok kamu baru-baru datang kayak gini? Orang dulu memang tidak lebih tahu dari kamu dan seterusnya. Biasa menjadikan nenek moyang sebagai alasan. Nah, ini Firaun mengatakan, qala fama balul qurunil ula. Maka Musa menjawab, qala ilmuha inda rabbi. Ilmu tentang mereka ada di sisi Allah fi kitab, di dalam Alkitab. La yadillu rabbi wa la yansa.
Allah tidak akan keliru dan tidak akan lupa. Ini mereka punya urusannya, ketetapannya di sisi Allah SWT akan apa yang menjadi amalan mereka. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Ini Musa menjelaskan kepada Firaun apa yang menjadi tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini berupa keesaan Allah dalam rububiyah. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini terbentang dan menjadikan jalan-jalan di dalamnya yang kalian berjalan di bentangan bumi ini. Ada jalan-jalan yang menjadi jalan buat kalian di bentangan bumi ini. Allah yang menurunkan dari langit air yang dengan air ini tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya. Dan kalian makan, gembalakan hewan gembalaan kalian. Yang dengan itu terjadi perputaran. Kalian makan gembalaan kalian makan dari apa yang Allah SWT tumbuhkan dari tanaman-tanaman. Ini semua Rabbul Alamin. Musa menjelaskan tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya. Inna fi dzalika laayat liulin nuha. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang cerdas, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam ayat yang lain Musa pun menjelaskan tentang bagaimana kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Di antaranya Musa berkata, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Allah adalah Rabb langit yang 7 dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya kalau memang kalian meyakininya, ya. Kemudian Musa juga mengatakan Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian itu Allah adalah Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian, ya. Apa jawaban Firaun dengan seruan dan ajakan dan menjelaskan tentang rububiyah Allah yang menunjukkan Allah yang berhak untuk diibadahi? Firaun berkata kepada Musa dalam dengan nada mengolok-olok yang Allah jelaskan dalam surat Syuara ayat 27. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya Rasul ini, Rasul kalian nih yang kalian imani nih, yang katanya sebagai Rasul utusan Allah, ya, yang diutus kepada kalian, ini adalah orang gila, lamajnun, ya. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi Musa, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Allah lah Tuhan timur dan barat dan apa yang ada di timur dan barat kalau memang kalian berakal, ya. Kalau memang kalian berakal, maka mendengar penjelasan Nabi Musa yang terus menjelaskan akan kebesaran keagungan Allah SWT, yang berarti hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan disembah dan dia benar utusan Allah. Firaun enggak bisa jawab. Firaun nggak bisa jawab untuk menolak atau menyangkal seruan Musa yang membuktikan Allah lah Rabbus samawati wal ard, Allah lah Rabbul masyriqi wal maghrib. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Firaun nggak mungkin bisa mengatakan saya juga Tuhan timur dan barat, dan Firaun ada di situ dan dia nggak punya apa-apa dari belahan timur atau belahan barat kecuali apa yang ada di bawah kerajaannya. Dan dia bukan penguasa langit dan bumi. Dan kalau dia paksakan untuk menetapkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah untuk rububiyahnya, semua bakalan nggak percaya. Tapi Firaun dengan kebengisannya berpindah. Udah nggak bisa menolak hujjah Nabi Allah Musa. Maka dia berpindah kepada uslub yang berikutnya, yang menjadi perjalanan orang-orang yang zalim dari dulu sampai sekarang dan sampai zaman akan datang. Yaitu uslub apa? Ancaman. Hujjah nggak bisa dibalas, ya, maka kekuatan yang bermain. Inilah yang menjadi sifat dan ciri orang-orang yang bengis, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berada pada kezaliman dari apa yang mereka lakukan. Ketika mereka nggak bisa membalas alasan kebenaran yang nampak di hadapannya, maka mereka menggunakan kekuatan untuk menghempaskan kebenaran tersebut.
Ya. Berkata Fir'aun, ya, dalam surat Qasas ayat 20, 38 dan seterusnya. Ya ayyuhal mala' ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa auqit li ya Haman alatin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Syu'ara, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Ya. Musa berkata, wahai para pembesar kerajaan, aku tidak mengetahui ada sesembahan yang boleh kalian sembah selain aku. Apa yang disuruhkan Musa ini enggak benar. Yang berhak disembah pokoknya saya. Wahai Haman, buatkan ya dari tanah istana yang menjulang ke langit, tangga yang menjulang ke langit. Aku ingin membuktikan apa yang disuruhkan oleh Nabi Musa ini, oleh Musa ini. Kalau dia memiliki Tuhan di langit sana, untuk aku lihat, dan sungguh aku yakin Musa ini dusta. Untuk membuktikannya, buat bangunan, tangga menuju langit. Saya ingin melongok kepada Tuhan Musa kalau memang benar ada. Oh, sombongnya dia. Dia nggak mau direndahkan. Padahal udah jelas-jelas dia itu makhluk dan nggak bisa membantah apa yang dijelaskan Nabi Musa tentang rububiyah Allah. Nggak bisa lari kemana lagi. Maka dia terpancing kegengsian dan kesombongannya. Karena merasa memiliki kekuatan, ayo kita buktikan ke atas. Ya, kita lihat melongok, benar gak Nabi utuhannya Musa itu ada? Saya yakin Musa itu bohong. Ya, maka dia pun sombong. Begitu juga tentaranya di atas muka bumi ini tanpa hak, dan mereka meyakini mereka itu nggak akan kembali kepada Allah. Ya, dalam firman Allah surat Syu'ara, ya, Firaun mengatakan setelah dijelaskan hujjah-hujjah yang jelas dari Nabi Allah Musa, kalau kalian menjadikan sesembahan selain saya, maka sungguh benar-benar saya akan penjarakan kalian semua. Lihat ancaman, ya, ancaman. Wah, ini Firaun benar-benar sangat keras kepala, ya. Kemudian Musa berkata, awalau ji'tuka bisyai'in mubin, apakah kami tetap bakal disiksa dan kamu menolak? Padahal kami telah datang dengan sesuatu yang jelas. Kami Tuhan utusan Rabbul Alamin, dan Rabbul Alamin itu siapa? Jelas. Apakah kami masih diperlakukan seperti ini? Walaupun kami sudah menjelaskan dengan yang nyata. Kamu kan udah paham ini. Kamu udah paham dan jelas ini. Tapi menolaknya dan malah membalas dengan ancaman. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Firaun menjawab lagi, "Fati bihi in kunta minas sadiqin." Ya udah. Kalau gitu coba silakan buktikan. Kalau memang kamu benar utusan Allah, coba buktikan mana? Jangan ngomong doang, bahwasanya Tuhanku, Rabbku dan gini-gini dengan perkataan. Ya udah, mana? Buktikan kalau memang kamu utusan Allah. Maka ditunjukkanlah apa yang dahulu Allah bekalkan kepada Nabi Musa berupa tongkat dan tangan, ya, yang menjadi mukjizat yang menunjukkan dia itu benar utusan Allah. Dan kita sudah pernah membicarakan apa yang dimaksud dengan mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang datang dari Allah kepada para nabi dan rasul untuk melemahkan setiap orang yang menolak ajakan beliau. Karena mukjizat itu sesuatu yang gak akan mungkin didatangkan oleh makhluk, karena dia datang dari Khalik. Dengan adanya mukjizat ini, gak ada lagi alasan untuk orang-orang memiliki alasan menolak kebenaran yang datang dari Rasul. Bahwasanya Rasul itu benar utusan Allah. Buktinya dia membawa sesuatu dari Rabbul Alamin yang gak akan mungkin dilakukan oleh makhluk. Itulah mukjizat. Sesuatu yang melemahkan setiap orang yang menolak kebenaran para Rasul, karena yang ditampakkan itu benar-benar jelas datang dari Allah. Ya, ini Firaun dengan sombong yang mengatakan, "Fa'ti bihi in kunta minas shadiqin." Ya udah, kalau memang kalian utusan Allah, coba buktiin kalau memang kalian benar. Fa'alqa asah fa idza hiya thubanun mubin. Maka Musa lemparin tongkatnya. Maka tongkat yang tadinya mati, benda mati, benar-benar berubah jadi ular yang nyata. Dan ini enggak mungkin bisa dilakukan kecuali siapa? Rabbul Alamin.
yang bisa menghidupkan dari yang mati, yang mematikan dari yang hidup. Itu nggak ada. Siapapun nggak ada yang bisa. Tukang sihir manapun nggak ada yang bisa. Dukun, jin, malaikat sekalipun nggak bisa menjadikan suatu yang mati menjadi hidup. Nggak ada yang bisa kecuali Rabbul Alamin. Dan Musa menampakkan tongkatnya itu karena itu yang diperintahkan oleh Allah yang akan menjadi mukjizat beliau sebagai tanda dia itu benar utusan Allah. Ini loh tandanya kalau saya utusan Allah. Saya membawa sesuatu yang nggak akan mungkin dilakukan oleh makhluk. Di antaranya menghidupkan sesuatu yang mati. Dia lempar tongkatnya jadi ular yang menggeliat, ya. Wa naza'a yadah fa idza hiya bayda lin-nadhirin. Kemudian dia angkat tangannya, jadi tangannya itu memutih, putih bercahaya, orang-orang melihatnya. Wah, ini nggak mungkin ini. Sihir nggak akan bisa seperti itu, ya. Kemudian setelah melihat ini, maka Firaun pun nggak kehabisan akal, ya. Kesombongannya benar-benar telah menyelimuti dirinya. Padahal dia tuh yakin Musa itu benar, ya. Cuman gengsi dan sombongnya dia sehingga dia nggak mau mengikuti Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka segera dia dengan tangkasnya untuk menghalau kaumnya agar jangan terpengaruh pada Musa, langsung membuat provokasi, ya. Dia mengatakan qala lil mala' haulah. Dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu, inna hadza lasahirun alim. Wah, ini mah tukang sihir nih. Tukang sihir yang alim ini, jelas nih tukang sihir. Padahal tadinya mungkin orang itu sudah nampak kejelasan Musa itu utusan Allah. Gimana bisa mengadakan hal yang seperti itu kecuali apa yang benar-benar datang dari Allah. Dan pada diri mereka itu mengenal tentang Rabbul Alamin, ya. Karena Musa itu datang setelah zaman Nabi Allah Yusuf, dan kita tahu Nabi Allah Yusuf apa yang dia dakwahkan. Dan Bani Israel di situ anak-anak Yakub yang tentunya diajarkan oleh bapaknya Yakub. Pengenalan tentang Rabb itu menjadi sesuatu yang lumrah dan ada pada mereka, ya. Tapi karena dunia dan perkara-perkara lainnya menutup mereka dari hidayah ini. Ketika nampak jelas dijelaskan, inilah Rabbul Alamin, datang dari Rabbul Alamin, maka ini pembesarnya ini, ya, yang kepala batu, yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Dengan sigapnya dia langsung mengatakan, inna hadza lasahirun alim. Ini mah tukang sihir, jangan dipercaya. Oh, jangan sampai terpengaruh. Oh, dia memprovokasi kaumnya, ya, agar tidak mengikuti Nabi Allah Musa. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, mulailah kemudian provokasinya. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihri. Dia ingin ngusir kalian dari negeri kalian. Dia ingin menguasai kalian. Dia ingin sampai tampuk kekuasaan, ngusir kita di sini dari negeri kalian. Ini tukang sihir, jangan percaya sama dia. Oh, langsung lihat provokasi, ya. Main ini politiknya ini Firaun, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman Allah yang lain itu dijelaskan ketika Musa berhadapan dengan Firaun, bukan hanya hal-hal yang seperti ini yang ditunjukkan oleh Firaun dari sikap terhadap ajakan Musa. Allah jelaskan dalam surat An-Nazi'at, bahkan Firaun mengatakan, ya, fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia mendustakan dan bermaksiat kepada ajakan Musa, kemudian berpaling dan berusaha mengumpulkan semua yang ada, dan dia menyerukan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Bukan sekedar memprovokasi orang-orang di sana untuk tidak percaya kepada Musa, tapi Firaun pun mengangkat dirinya, dialah Rabb yang benar, yang paling tinggi buat kalian. Lihat betapa jeleknya Firaun ini, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian Firaun
tidak kalah, ya tidak mau kalah, ya, dengan apa yang dijelaskan oleh Musa, bahwasanya Rabbul samawati wal ard, Rabbul masyriqi wal maghrib, wa ma bainahuma, dan seterusnya. Dialah Allah yang memiliki kerajaan rububiyah, langit dan bumi, timur dan barat, dan apa yang ada di antara langit dan bumi serta timur dan barat. Firaun nggak mau kalah. Dia menunjukkan apa yang menjadi kekuasaannya, kalau dia juga Rabb yang tinggi. Ya, dalam surah Zukhruf Allah menjelaskan tentang perkataan Firaun ini. Wa nada Firaunu fi qaumih, dan berkata Firaun kepada kaumnya, qala ya qaumi alaysa limulku Misra, wahai kaumku, bukankah aku juga punya kerajaan Mesir? Ya, wa hadhil anhar tajri min tahti. Nah, ini lihat, sungai-sungai mengalir di bawah kekuasaan saya. Ini aku kan juga punya kekuasaan kalau gitu. Saya Rabb kalian. Jangan ingkari, saya penguasa kalian. Firaun itu mengaku sebagai Tuhan untuk kaumnya. Nah, ini kerajaan saya. Nah, ini sungai-sungai mengalir di bawah kita, di bawah kekuasaan saya. Afala tubsirun, tidakkah kalian lihat? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Mulailah dia membandingkan dirinya dengan keberadaan Musa. Musa tidak mengajak kepada dirinya. Musa mengajak kepada Allah. Harusnya kalau dia ingin membantah Nabiullah Musa, bantah apa yang menjadi ajakan Musa. Bukan malah Musanya yang direndahkan, karena Musa nggak mengajak kepada dirinya. Tapi inilah kecurangan, dan seperti itulah orang-orang yang zalim. Kalau memang mereka merasa terganggu dengan ajakan, bantah aja ajakannya. Bukan orangnya yang dituduh begini, tuduh begitu, ya, disematkan julukan ini, disematkan julukan itu. Nggak ada urusan. Kalau memang salah apa yang dia serukan, ya jelaskan saja di mana kesalahannya. Adapun pribadi orang tersebut, kalau dia mengajak kepada pribadinya, iya kita katakan kamu nggak pantas untuk mengajak kepada pribadi diri kamu sendiri, karena kamu kan begini-begini. Kenapa kamu ngajak orang ke diri kamu? Musa nggak ngajak kepada pribadinya, Musa mengajak kepada Allah. Tapi Firaun kan tahu dia nggak mungkin menjadi tandingan bagi Rabbul Alamin. Maka dia pun memposisikan dirinya, membandingkannya dengan Musa. Ya, maka dengan setelah menjelaskan bahwasanya dia punya kerajaan dan kekuasaan ini, maka dia mengatakan, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Aku yang lebih baik atau orang laki-laki ini? Ini si Musa, seorang yang hina, bahkan ucapannya aja nggak jelas. Yang kita bilang tadi, cadel, rada-rada cadel, ngomongnya aja nggak jelas, ucapannya aja nggak jelas. Siapa yang lebih baik, saya apa dia? Oh, lihat, ya, ini kan udah keluar konteks, ya, menurut bahasa susah, ya, keluar konteks, ya, objeknya udah keluar, udah nggak ada urusan. Emang Musa ngajak kepada dirinya, Musa mengajak kepada Allah. Ini ngapain urusannya sama Musa? Ngungkit-ngungkit perkataannya yang kurang fasih atau kurang baik karena memang lidahnya seperti itu. Apa urusannya? Kan yang penting esensi isinya. Kalau mau dibantah isinya. Kenapa pribadinya? Kenapa pribadinya? Ya. Falaula ulqi alaihi aswiratu min dahabin au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Ya. Kalaulah, ya, kalau memang dia benar, kenapa tidak datang bersamanya tumpukan emas, gelong-gelong emas yang banyak, atau dia didampingi malaikat? Kalau memang Musa benar, kenapa dia nggak bawa emas yang banyak, kerajaan yang banyak? Kalau memang benar dari Allah, pencipta langit dan bumi ini, atau dia bentengi sama malaikat? Datang bersama rombongan malaikat. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa cuman kayak gini aja datangnya? Ini orang hina, terus ngaku-ngaku begini dan begitu. Wah, mulai provokasi, ya. Kemudian fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Maka dengan yang dilakukan oleh Firaun itu, maka dia istighfaf qaumahu, mengecilkan kaumnya. Kaumnya yang tadinya sudah mulai kelihatan secercah untuk menerima ajakan Musa, jadi terbodohkan lagi dengan perkataan Firaun tadi. Terbodohkan lagi dengan perkataan Firaun tadi. Ya, kaumnya juga nggak mencerna. Harusnya dia bilang sama Firaun,
Kalau memang nggak setuju sama Musa, nggak usah pribadinya yang ditunjuk, bantah saja ajakannya. Bantah saja ajakannya. Dia mengajak kepada Allah, mengajak untuk menyembah Rabbul Alamin. Ya, dan benar kan, Rabbul Alamin, alam ini harus ada Rabbnya yang menguasai, mencipta dan mengatur, dan pastinya bukan kita. Bantah saja ajakannya kalau memang kau benar, tapi malah pribadinya. Tapi dengan retorika ini, kaumnya akhirnya istighfaf, yakni akalnya mengerucut, kisut, menyempit lagi akhirnya, dan taat kepada Fir'aun, ya. Akhirnya jadi taat kepada Fir'aun dan ajakannya. Innahum kanu qauman fasikin. Oh, benar-benar memang kaumnya itu kaum fasik. Padahal mereka ngelihat juga jelas Musa itu benar. Tapi karena provokasi Fir'aun itu, akhirnya udah deh, yang diikutin Fir'aun. Mereka tuh fasik, padahal mereka tahu Musa itu benar. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sejumlah percakapan ini nampak jelas bagi kita sekalian, Musa dan kaumnya itu nampak mereka itu tahu, ya, Firaun dan kaumnya itu jelas tahu ajakan Musa itu benar. Cuman karena sombong aja nggak mau tuh ngikutin Nabi Allah Musa. Dan ini dibuka oleh Allah SWT apa yang ada di balik hatinya Firaun. Allah berfirman, "Falamma ja'athum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin." Dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami dengan sangat jelas, ya, dengan sangat jelas, kemudian Firaun dan kaumnya mengatakan, inna hadzal sahirun mubin, ini adalah tukang sihir yang nyata. Kemudian kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya padahal dalam hati mereka itu meyakininya, hanya karena kezoliman dan kecongkakan mereka. Mereka tolak ajakan dan seruan Nabiullah Musa alaihissalam. Fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka tunggulah, lihatlah bagaimana nanti akibat buruk dari orang-orang perusak itu, para perusak itu Fir'aun dan pengikutnya. Udah jelas datang kebenaran. Hadirin dan berkesan, lihat bagaimana percakapan, hiwar, dakwah yang sangat seru sekali, ya. Bagaimana Musa menjelaskan, membuktikan kebenarannya dengan alasan-alasan yang lugas, jelas, ya, tidak bertele-tele dan tidak dibuat-buat, apa adanya. Ya begitulah para nabi dan rasul, ya, menjelaskan sesuatu apa adanya, ya, nggak dibuat-buat, ya, dengan penuh kejelasan, mudah, gamblang dan ringan untuk dicerna, ringan untuk dipahami. Hanyalah orang-orang yang sombong yang menolak kebenaran itu setelah jelasnya datang kepada mereka, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ya, di antara secercah kisah dari perjalanan Nabi Musa, yaitu percakapan dengan Fir'aun, hajakan serta dakwah kepada Fir'aun, ya. Maka dari kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang sebagiannya telah kita jelaskan tadi, tapi ada yang perlu kita tekankan di sini. Di antaranya adalah assalamu wal amnu wal aman wal hayatut thayyibah fi ittiba'il huda. Inilah yang menjadi ajakan para nabi dan rasul. Mereka mengajak dan menjelaskan keselamatan, keamanan, kenyamanan hanya ada dengan mengikuti hidayah. Musa berkata, wassalamu ala manit taba'al huda. Selamatlah atas bagi orang-orang yang mendapat hidayah, mengikuti hidayah. Mereka akan dapat keselamatan. Itulah yang diseru dan diajak para nabi dan rasul. Ajakan mereka adalah ajakan menuju keselamatan, menuju keamanan, ketentraman, kenyamanan. Itulah semua ajakan para nabi dan rasul. Al-amnu wal iman, ajakan kepada iman dan keamanan. Ya, dan ini yang bawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dan seluruh para nabi dan rasul yang lainnya, ya. Ini hadirin yang dimuliakan SWT. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Syu'ara tentang para nabi dan rasul.
Ini Rasul yang amanah, yang datang membawa keamanan, bukan untuk membuat kerusakan, bukan. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau para nabi dan rasul datang membawa keamanan, maka jelas bagi kita sekalian bahwasanya para penentang nabi dan rasul adalah orang-orang yang keberadaan mereka di dunia ini membawa kerusakan, ya, dan itu yang dilakukan oleh oleh Firaun dan lain-lain dari penentang para nabi dan rasul, sebagaimana Anda jelaskan dalam kitabnya, seperti kaum Ad, kaum Tsamud. Ya, mereka adalah para pelaku kerusakan di muka bumi dengan kekufuran, kesyirikan, kesombongan dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara pelajaran juga yang bisa kita sebutkan secara khusus di sini, mura'at ahwalul mukhatibin min sunanil anbiya wal mursalin. Memperhatikan keadaan orang yang kita atau yang kita jadikan lawan bicara. Ini adalah sunnah atau jalannya para nabi dan rasul. Ini harus kita perhatikan. Siapa lawan bicara kita dan bagaimana kita sikapi. Ya, Musa akan menghadapi orang yang ada di atasnya. Firaun yang memiliki kerajaan dan merasa orang yang kuat, pemimpin. Maka pemimpin itu gak bisa dihadapi dengan kekerasan kepala, gak bisa. Karena kepemimpinan yang ada pada dia akan membangkitkan kekuatannya untuk menolak dan menghantam ajakan itu, menghantam kekerasan itu juga. Maka gak bisa. Allah yang lebih tahu apa yang menjadi potensi keadaan seorang hamba dan apa yang akan muncul dari dirinya. Maka Allah mengajarkan kepada Musa sesuatu yang lebih tepat untuk menghadapi orang yang kayak gitu. Orang yang berada pada suatu kepemimpinan, orang yang berada di atas kita, maka jangan dihadapi dengan kekerasan, gak bisa. Yang di bawah kita kerasin mungkin masih bisa memperbaiki dia. Tapi memperbaiki orang yang di atas dengan kekerasan gak akan mungkin, pasti akan terjadi benturan. Makanya Nabi Allah Musa ketika ngadepin Firaun, apa yang Allah suruh? Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Firaun itu perkataan yang lembut. Ini perhatikan. Siapa yang menjadi lawan bicara kita? Dia orang di bawah kita atau orang di atas kita? Dia yang kedudukannya di bawah kita, di bawah penguasaan kita, atau kita yang justru di wilayah teritorial dia? Kita di wilayah teritorial dia, terus kita menampakkan kekuasaan kita, menampakkan kekeras kepalaan kita, dilawan. Akan terjadi benturan, nggak akan nyambung. Ya, ini para nabi dan rasul dibimbing oleh Allah untuk berhadapan dan menghadapi siapa yang mereka hadapi dengan pembawaan yang tepat. Dengan pembawaan yang tepat. Makanya ini diantara faedah kita mempelajari hal ihwal, keadaan dari para nabi dan rasul dalam perjalanan keagamaan mereka. Karena pada perjalanan mereka itu terdapat petunjuk dan hidayah. Allah berfirman, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Para nabi dan rasul orang yang Allah beri hidayah, maka ikutilah hidayah yang mereka berjalan di atasnya. Ya, ini diantara pentingnya kita mempelajari perjalanan para nabi dan rasul dalam hal ihwal keadaan kehidupan mereka, wabil khusus ketika mengusung agama ini. Dan diantara yang harus diperhatikan dalam menghadapi yang menjadi lawan bicara kita, hadapi dengan apa yang berkesesuaian dengan keadaan lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita mungkin orang bawah kita, anak kita, atau yang di bawah kekuasaan kita, mungkin masih bisa kita kerasin. Dia akan takut karena dia memandang kita dengan keseganan. Tapi kalau yang di atas kita yang kita hadapi dengan kekerasan, yang ada malah benturan. Ada malah benturan, ya. Ini hikmah yang besar yang Allah jadikan pelajarannya dari kisah ini. Mura'atu ahwalil mukhatibin min sunanil anbiya wal mursalin. Memperhatikan orang yang menjadi lawan bicara kita,
itu di antara sunnah para nabi dan rasul. Memperhatikan keadaan mereka itu siapa? Untuk memposisikan dan mengungkapkan apa yang tepat untuk keadaan mereka. Dan lihat Nabi kita yang mulia SAW mengajarkan kita kalau melihat keburukan pemimpin. Kata Rasulullah SAW, man arada an yansah alladhi lidi sultan fala yabdu alaniyah. Siapa yang ingin menasehati orang yang punya kekuasaan, jangan terang-terangan, tapi pegang tangannya, empat mata, yang menunjukkan kelembutan, yang menunjukkan nasihat dengan baik, bukan terang-terangan, bukan dengan teriak-teriak, nggak bakalan didengar. Pegang tangannya, bicarakan empat mata dengan baik. Ya, ini seperti yang Allah SWT bimbing Musa dengannya. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Musa, kepada Firaun itu perkataan yang layyin. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang menunjukkan Nabi kita yang mulia alaihi salam benar-benar berada pada perjalanan pendahulunya dari para nabi dan rasul yang di atas petunjuk, ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, man ahana sultanallah fil ard ahanahullah. Siapa yang menghinakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi ini, Allah akan hinakan dia. Maka untuk memperbaiki orang yang ada di atas, yang Allah telah tempatkan dia memiliki tampuk kekuasaan, bukan dengan menghinakannya, bukan dengan merendahkannya, bukan dengan hal-hal yang menurunkan kedudukannya. Kalau seperti itu, justru kita yang menghadapi seperti itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga di antara pelajaran penting juga untuk kita ingatkan secara khusus, ya. Para nabi dan rasul itu tidak memiliki hidayah taufik. Mereka hanya jelasin aja. Nah, Musa kurang apa penjelasannya coba? Dijelasin dengan dari arah sini, dari arah sini. Oh, jelas gamblang sudah. Tetap aja Firaun punya alasan. Dia pindahkan objek pembicaraan, dia pindahkan dari percakapan menuju ancaman. Ngeles kemana-mana udah. Para nabi kita cuma bisa ngejelasin aja. Mereka terima, mereka nggak terima, mereka tolak, mereka menyombongkan diri. Sudah di luar kemampuan kita sebagai manusia. Karena manusia bagian mereka hanyalah hidayatul bayan, hidayah penjelasan. Adapun taufik orang itu menerima apa yang kita jelaskan milik Rabbul Alamin. Milik Rabbul Alamin. Buat apapun kita udah jelasin sejelas-jelasnya. Kita udah tekenin seteken-tekennya. Kita udah ajak saban hari, tapi nggak mau juga, ya sudah, mau diapain? Nggak usah kecewa dan kecil hati. Allah berfirman kepada nabinya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Mungkin engkau merasa sempit hatimu karena melihat perilaku mereka yang tidak mengimani apa yang menjadi ajakanmu. Mungkin itu seperti itu keadaanmu. Jangan kayak gitu. Nggak usah sempit. Ketika mereka tidak menerima ajakanmu, ya kamu hanya mengajak saja. Inna alaika illa nadir. Tugasmu wahai Muhammad tidak lain kecuali ngejelasin, ngingetin. Adapun orang itu belum juga menjadi jelas apa yang kita jelaskan, orang itu tidak juga mengikuti apa yang menjadi ajakan kita, ini jangan letakkan bebannya di pundak kita sehingga jadi sempit hati kita. Jangan, santai aja udah. Jalan saja mengalir. Apa yang menjadi beban kita lakukan. Yang bukan beban kita nggak usah letakkan di pundak ini. Jadi berat sendiri, jadi sempit hati. Nabi Muhammad SAW bakhi'un nafsaka, yakni merasa sempit dirinya karena ngelihat orang-orang kok nggak ngikutin dia dan nggak beriman kepada apa yang dia bawa, apa yang dia ajak. Ini teguran dari Allah, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, para nabi dan rasul nggak punya hidayah taufik, mereka hanya punya hidayatul bayan, hidayah petunjuk, sifatnya menjelaskan. Adapun orang itu akhirnya bisa melaksanakan apa yang dijelaskan, itu milik Rabbul Alamin, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Dari apa yang bisa kita pelajari, insya Allah kita lanjutkan lagi
tentang kisah Musa ya bersama dengan Firaun selanjutnya, yaitu perjumpaan Musa alaihissalatu wassalam, yakni kisah tandingnya Musa bersama tukang sihir. Karena setelah itu Firaun memiliki ide lain untuk menolak apa yang ditunjukkan oleh Musa, dan dia sudah kadung nuduh Musa tukang sihir, dan sihir menjadi ilmu yang sedang digandrungi ketika itu. Maka Firaun ngumpulin para ahli-ahli sihir, menjanjikan kedudukan yang tinggi, hadiah dan harta bagi siapa yang bisa mengalahkan Musa. Nah, nanti ada pertemuan. Dia punya makar, Allah balik makarnya. Tukang-tukang sihir itu yang diharapkan berpihak kepadanya berbalik beriman kepada Musa. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan tentang Musa dan para tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun dan kru-krunya. Ya. Min soal, ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilakan. Ada yang mau tanya mungkin? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan tentang perjumpaan Musa dengan para tukang sihir ya. Kisah tanding Musa dengan para tukang sihir. Bagaimana makar rencana jahat itu kembali dengan kegagalan bagi para pengusungnya ya. Insya Allah Ta'ala di kesempatan yang Allah mudahkan bagi kita sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.